Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya Alkitab mengajarkan kepada kita selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka apapun yang kita kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil dan beruntung. Itu sebabnya kita mesti tahu batasannya. Dan batasannya itu hanya ada, tertulis dan tercatat dalam setiap firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, jika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itulah yang memerdekakan hidupmu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee ini, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dan kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus. Tuhan yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang berjanji tidak pernah membiarkan kami, dan Tuhan yang memberikan kami kekuatan sehingga kami bertahan sampai dengan hari ini oleh karena kasih dan keberkatan Tuhan. Sebabnya kami rindu untuk membuka hati kami, untuk menyendengkan telinga kami, untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 25 ayat 12 dan ayat 13 berkata seperti ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi setiap kita ada janji firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun. Tuhan yang akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Karena setiap kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan dalam hidup ini, saudara. Terkadang kita bingung, terkadang kita nggak tahu, terkadang kita nggak ngerti. Tetapi ada janjinya bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan akan ditunjukkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menunjukkan jalan saya. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 13 bilang begini. Orang itu sendiri, yaitu orang yang takut akan Tuhan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Oh, haleluya. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nikmat sekali, enak sekali, damai sekali orang yang hidup takut akan Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, janjinya jelas. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Janji buat orang yang takut akan Tuhan, orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Ada banyak dari kita pengen mengalami kebahagiaan tapi tidak mau cari Tuhan. Iya kan? Bahkan Alkitab jelas mencatat di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, di mana salah satunya orang tidak lagi mempedulikan akan agama, saudara. Orang tidak lagi tertarik untuk cari Tuhan. Sehingga kalau kita lihat hari-hari ini takut akan Tuhan itu terlihat dari makin banyaknya kejahatan. Ya, orang kalau semakin dia tidak takut akan Tuhan akan semakin liar, kelakuannya akan semakin jahat. Nggak peduli orang lain menderita, orang lain susah, orang lain hidupnya dijahati, nggak peduli, saudara. Karena apa? Karena takut akan Tuhan tuh udah nggak ada lagi dalam hidup itu. Ya, dan Alkitab sudah mencatat orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengalami kebahagiaan. Sama-sama bilang sama saya akan mengalami kebahagiaan. Engkau mau mengalami kebahagiaan, tinggallah dalam takut akan Tuhan. Ya, bukan cuma buat diri saudara yang mengalami kebahagiaan karena engkau takut akan Tuhan, tapi anak cucu kita ada jaminan apa? Akan mewarisi bumi, akan mengalami sesuatu yang baik di muka bumi ini. Oleh karena orang tuanya takut akan Tuhan, oleh karena orang tuanya mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak cucunya pun akan mengalami keberkatan yang sama. Ya. Nah, itu sebabnya saya ajak setiap kita, yuk selidiki hati kita, yuk apakah takut akan Tuhan masih ada dalam hidup kita? Ya, apakah takut akan Tuhan itu masih ada dalam hidup kita, loh saudara? Ada banyak orang bukan lagi takut akan Tuhan, tapi takut akan keadaan. Takut akan keadaan susah, takut keadaan menderita, takut nggak menyenangkan hati semua orang, takut kepada CCTV bukan lagi kepada mata Tuhan, takut kejahatan aibnya terbongkar, bukan lagi takut akan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, masihkah ada takut akan Tuhan dalam hidup kita? Ciri-ciri sederhana kok, salah satu aja nih ya, salah satu aja ciri orang yang takut akan Tuhan. Lihat dalam Imamat pasal 25 ayat 17. Imamat 25 ayat 17 bilang begini.
Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi orang yang tidak takut akan Tuhan, ciri-cirinya adalah gampang sekali ngerugiin hidup orang lain. Tapi sebaliknya orang yang takut akan Tuhan akan belajar menghargai hidup orang lain. Jadi cara kita menyikapi sesama kita, cara kita memperlakukan sesama kita, saudara, itulah membuktikan apakah takut akan Tuhan ada dalam hidupmu. Gitu loh. Makanya Tuhan jauh-jauh hari bilang, orang yang suka merugikan hidup orang lain, berarti takut akan Tuhan gak ada dalam hidupmu. Makanya jangan kau rugikan satu sama lain, jangan kau rugikan hidup orang lain, sehingga takut akan Tuhan ada dalam hidupmu. Kita yang mengetahui cara hidup kita, saudara ya. Kita sendiri yang mengetahui sikap kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita yang mengetahui apa yang kita lakukan kepada orang-orang di sekeliling kita. Perlakuanmu kepada sesamamu itu membuktikan apakah engkau takut akan Allah atau tidak. Kita yang ngecek, kita yang selidiki apakah masih ada takut akan Tuhan dalam hidup kita. Karena dampak orang yang takut akan Tuhan dalam hidupnya, yang pertama, engkau akan mengalami kebahagiaan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kau pilih. Bukan hanya itu, tapi anak cucu kita akan mewarisi bumi. Hidup takut akan Tuhan dengan cara apa? Jangan rugiin hidup orang lain. Hidup takut akan Tuhan dengan cara apa? Perlakuanmu terhadap sesamamu akan membuktikan sejatinya engkau takut akan Tuhan atau tidak. Terlihat dari sikap kita kepada sesama kita. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, disingkapkan segala sesuatu, yaitu kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah kami semua terus memiliki hati, pikiran, hidup yang takut akan Allah. Karena kami tahu janji-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Orang yang takut akan Tuhan, kami ditunjukkan jalan yang harus kami pilih. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Bahkan anak cucu kami, keturunan-keturunan kami akan menjadi orang-orang yang mengalami keberkatan dan kebaikan Tuhan. Hamba menyerahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini, dimanapun mereka berada. Biarlah kami terus menyelidiki hati kami. Biarlah kami terus mengkoreksi hati kami, hidup kami. Apakah masih ada takut akan Tuhan dalam hidup kami? Kami hanya dapati itu dari cara perlakuan kami terhadap sesama kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Bahkan yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang bimbang Tuhan teguhkan di dalam nama Yesus. Hari ini akan menjadi hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.